Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas 12 IPA 4 ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif untuk kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang kami hormati juga Bapak dan Ibu Guru yang sudah berkenan menyisikan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Marilah bersama-sama kita buka acara diseminasi budaya positif hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Agar lebih ini lagi, acara diseminasi budaya positif akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang saya hormati Bu Indri selaku pelaksana kegiatan yaitu calon guru penggerak angkatan ke-9 tahun 2023. Kemudian bapak-bapak dan ibu wakil kepala sekolah, bapak-bapak dan ibu guru yang mendapat undangan pada kegiatan diseminasi budaya positif sekolah, yang insya Allah kita semua pada kesempatan ini dengan keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah karena hari ini kita telah berpikiran positif, kemudian bertindak positif, memberikan dukungan kepada salah seorang calon guru penggerak yang ada di sekolah kita untuk menyelesaikan salah satu tugas beliau. Kemudian insya Allah seterusnya Allah menganugerahkan kepada kita selalu berpikir positif untuk menciptakan budaya lingkungan belajar kita ini secara positif. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita panjatkan atau kita haturkan kepada junjungan alam teladan kita Nabiullah Muhammad SAW, dan bersalam kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Mudah-mudahan kita semua telah bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan pagi ini adalah diseminasi budaya positif. Dari judul itu kita sudah semua maklum bahwa menyamakan pandang tentang budaya apa yang harus dibangun di sekolah sehingga lingkungan belajar itu menjadi aman dan nyaman, baik bagi para guru, baik bagi para peserta didik, para tenaga administrasi sekolah dan semua insan yang ada di dalam lingkungan sekolah, tidak terkecuali tukang kebun, jaga malam, kemudian satpam, kantin dan sebagainya. Mengapa penting budaya positif ini? Karena pendukung utama proses pembelajaran yang baik dan benar di kelas, baik itu setting di dalam maupun setting di luar kelas itu mestinya tumbuh budaya-budaya positif. Nah, ini yang kita sudah dari zaman ke zaman SMAN 1 Talion ini sudah dimulainya. Mulai dengan pembiasaan pagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu itu sudah ada pembiasaan.
Nah, pembiasaan-pembiasaan inilah yang akan melahirkan budaya sekolah, akan melahirkan karakter, kemudian akan melahirkan nanti sebuah tujuan utama daripada pendidikan yang diambil oleh anak-anak itu adalah kata sukses itu. Nah, yang sudah ada di sekolah tentu yang kita sudah rasakan, yang sudah kita lakukan, di antara misalnya kita sudah kampanyekan bullying, ramah anak, ya, kemudian lingkungan bersih dan sehat, kemudian jauh dari sampah dan lain-lain, kemudian sapa senyum salam pada saat masuk, kemudian pagi hari membiasakan dengan 5 menit bersama Al-Quran, wajib sholat duha berjamaah. Itu semua adalah bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah untuk membangun budaya positif itu, sehingga terbentuklah karakter anak kita nanti yang keluar dari sekolah ini menjadi anak yang memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan pendidikan itu, dan cerdas, sehat jasmani dan rohaninya itu. Nah, tentu nanti teman-teman calon guru penggerak ini akan melakukan misalnya satu pembaharuan atau penambahan apa budaya positif yang belum ada di sekolah, kemudian bisa diprogramkan, kemudian bisa kita laksanakan terukur, kemudian mampu kita laksanakan dengan baik serta berkesinambungan. Nah, ini yang akan dilakukan oleh Bu Indri pada saat ini, mengajak kita semua ya untuk berdiskusi budaya-budaya positif yang sudah ada, atau budaya-budaya positif yang akan dikembangkan di sekolah ini, sehingga nanti semakin kuatlah karakter baik yang tumbuh dan berkembang di SMA yang saya ini. Tolong Bapak Ibu semua yang diundang pada hari ini berikan perhatian dan curahan ide dan lain-lain, sehingga kegiatan mungkin pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu yang saat ini memberikan dukungan dalam kegiatan ini. Kemudian mudah-mudahan Ibu Indri kita dukung dan kita doakan semoga hasil akhirnya nanti setelah semua tahapan-tahapan kegiatan ini beliau menjadi guru penggerak, dan menghimbau kepada teman-teman yang lain yang masih akan berproses mengikuti guru penggerak agar bismillah dengan niat yang kuat, kerja yang hebat, semakin banyak guru penggerak yang ada di sekolah tentu akan semakin bagus, karena ada budaya positif yang ditanamkan di kegiatan itu akan melahirkan guru yang lebih berintegritas, lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Mungkin itu saja sambutan dari saya untuk sekalian. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan membuka acara diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan segera menjelaskan, mendiseminasikan budaya positif. Yang pertama ini adalah ada pertanyaan tematik, ada kata setuju, ada kata tidak setuju. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju semua ya? Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju semua? Ada yang tidak setuju? Pak Koin tidak setuju? Baik, setuju semua ya? Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Berarti baik poin 1, 2, dan 3 semuanya sepakat dengan kata setuju ya?
Baik Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama. Ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Jadi sebenarnya jika dianalogikan, ketika kita memegang suatu benda yang sangat berharga di tangan kita, anggaplah sebuah emas 10 gram yang ada di tangan kita. Ada teman kita, misalnya Pak Ardi, saya ini punya emas 10 gram di tangan saya. Ada Pak Ardi yang berusaha untuk mengambil emas di tangan saya dengan segala macam cara, baik dengan rayuan, kekerasan, hujatan, ujian dan lain-lainnya. Kira-kira saya akan membuka nggak tangan saya untuk saya berikan kepada Pak Ardi? Tidak. Harta atau nyawa? Ini berkaitan dengan apa namanya adalah teori kontrol. Jadi yang bisa mengontrol saya untuk membuka atau tidak tangan saya itu adalah diri saya sendiri, bukan Pak Ardi. Mau apapun caranya Pak Ardi, kalau saya mempertahankan ini, ya tetap tidak akan saya buka. Tapi apabila saya misalnya ya udah buka aja Pak Ardi. Pak Ardi cukup dengan pujiannya langsung saya buka, langsung saya kasih. Berarti itu ada namanya teori kontrol. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol Pak Ardi. Tapi Pak Ardi lah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu adalah yang dinamakan dengan teori kontrol. Jadi di sini adalah mulai dari siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Stimulus atau responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya kita seperti itu Bapak Ibu ya. Saya juga seperti itu, sama. Kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah orang. Pandangan orang lain itu nggak bisa kita ubah. Tapi caranya adalah kita bisa berusaha memahami pandangan orang tersebut dengan dunia. Berikutnya, stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau untuk teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nanti di bagian-bagian berikutnya ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nanti kita pelajari lagi. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, katanya. Tapi nyatanya, sayalah yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa. Kita bisa mengontrol siswa? Tidak bisa. Karena ada namanya, nanti kita ketemu namanya teori motivasi diri. Ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Kemudian pemaksaan ada pada bujukan, gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan lainnya. Yang terakhir, modal berpikir menang atau kalah. Jadi pilihannya orang itu mengikuti saya atau saya yang kalah orang-orang itu. Kalau di teori kontrol itu adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Jadi dua-duanya mendapatkan solusi, win-win solution. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nilai-nilai kebajikan universal itu sangat banyak. Contoh lainnya itu adalah kepedulian, rasa tanggung jawab, gotong royong. Kalau mau kita tulis di daftar banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kalau di profil pelajaran Pancasila, di sini ada 6 dimensinya. Dimensi profil pelajaran Pancasila itu berdasar dari nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah teori motivasi. Yang tadi, teori motivasi perilaku manusia. Itu ada teori motivasi eksternal. Jadi
untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Biasanya siswa yang kita disiplinkan itu punya motivasi tersendiri. Rata-rata hampir semuanya memiliki namanya teori motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan. Daripada dihukum lebih baik dijalani. Itu adalah namanya teori motivasi eksternal. Kemudian ada lagi masih eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi yang atas punishment, untuk menghindari punishment, kalian bawa untuk mengharapkan reward. Jadi kalau saya rajin berarti saya akan mendapatkan hadiah. Jadi yang saya kejar itu bukan dari diri saya sendiri, tapi saya akan mengejar yang namanya hadiah, rewardnya. Saya dapat mendapatkan hadiah. Kemudian yang terakhir itu adalah motivasi internal. Ini adalah tujuan dari disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti titik-titik apabila saya yang melakukannya. Jadi kalau ada motivasi intrinsik dari diri kita sendiri untuk berubah menjadi lebih baik, itu akan lebih baik daripada kita mencoba untuk karena menghindari punishment atau untuk mengharapkan reward. Berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Selama ini reward itu betul-betul memang menyenangkan untuk kita juga. Maksudnya kita senang kalau kita diberikan reward terus-menerus, itu adalah suatu perasaan yang menarik. Tapi akhirnya penghargaan menjadi tujuan dari utamanya. Ini yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi yang dikejarnya adalah hanya penghargaan saja. Jadi penghargaan itu kalau kita tetap sering berikan penghargaan secara terus-menerus, jadi yang mereka kejar itu adalah hanya penghargaan saja. Jadi yang berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Berikutnya, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nilai kebajikannya adalah kepedulian. Kemudian kata pembukanya adalah saya menghargai. Situasi yang ketiga, memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Kata pembukanya, terima kasih untuk sudah memungut sampah di lantai. Nah, ini Bapak Ibu, tindakan guru ini sebuah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, apa saya nggak kelihatan ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Pasal? Sama konsekuensi. Oke. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Bagaimana Pak Dejoto? Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah.
Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ini hukuman. Hukuman. Berarti saya sama yang sering menghukum. Sama, saya juga sama Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran di depan. Apa? Pak Joko, apa Pak Joko? Pak Haji, apa Pak Haji? Ya. Untuk yang terakhir ini adalah konsekuensi. Kenapa ada konsekuensi? Yang pertama, karena pelajarannya. Kemudian yang kedua, kenapa dia terlambat 10 menit lari lapangan basket 2 kali? Karena biasanya kalau pelajaran olahraga itu dimulai dengan pemanasan. Bagaimana? Korek nih kalau salah, Bapak Bertoin. Jadi dengan dia berlari 2 kali putaran itu sama seperti dia mengganti 10 menitnya tadi yang dia datang terlambat. Karena dia lari, karena dia tidak mengikuti pemanasan, maka dia mendapatkan konsekuensi untuk berlari keliling lapangan basket. Jadi dengan dia berlari, dia sudah mengikuti pemanasan yang tidak dia ikuti. Begitu Bapak Koin? Oh, nanti besok suruh lari ya. Oke, lanjut perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, hukuman. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman adalah sebuah paksaan. Konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyampaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Habis. Belum, masih panjang, masih ada Pak. Sabar Pak, sabar. Baik. Kemarin anak nanti itu belum hari. Kenapa? Kenapa Pak? Belum hari. Misalkan Fikri kayak pelajaran apa itu dapat KKM, disuruh Ya. di bawah KKM, disuruh lari, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hebat Ferry ya. Pertanyaannya boleh apa enggak? Nanti ini sebenarnya idealnya begini Pak. Idealnya itu kita dilarang untuk memberikan hukuman kepada siswa. Karena idealnya seperti itu ya. Maksudnya kalau hanya 1-2 orang yang menerapkan itu nggak bisa. Jadi kalau mau kita menggunakan hal ini ya semuanya harus seperti itu. Yang ini bersikapnya pakai segitiga restitusi, yang sana menghukum lagi. Jadi setelah dia merasa nyaman, di sana membuat merasa bersalah lagi. Yang itu merasa nyaman, di sini membuat merasa bersalah lagi. Nanti ini ada namanya Bapak sama Ibu akan bertemu dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Nantikan sesaat lagi. Iklan. Ada loh. Rasa sudah dulu itu. Iya, dulu sudah Pak. Ini udah Ini apa? Angkatan ini besok juara gitu lagi. Sampai terjadi pertempuran segitu. Itu sudah, itu Bapak dijauh kayaknya ya. Waktu itu pernah kayaknya mengenal ini. Besok kalau Papi lulus ada kan? Nanti kalau ada jalan gebel lagi baru sama ini juga yang dibahas nanti. Nanti ada Papi nanti saya sampaikan di rumah Papi. Oke, ini
Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Belum, nah, ini kan belum kita sampai, Bapak. Nanti Bapak bertanya, saya buka forum bertanya. Sabar, paling sabar. Calon guru penggerak. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin. Tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hukuman, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini kita ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau coba menerapkan untuk keyakinan kelas. Ini seperti dejavu 1 tahun yang lalu karena ini sudah dibahas oleh Ibu Misna dan Ibu Waka tentang keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Yang nomor 2, yang mana nomor 2-nya? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, dua-duanya sama kesepakatan kelas Ibu Rusdiani. Oke. Memang kecil ya ternyata. Oke, bentar, sabar. Lihat. Masih nggak kelihatan ya? Ini sebelah. Apa ini kiri apa kanan? Oh ya, oh dari sini kiri, di sini kanan. Kiri atau kanan? Kiri kanan. Kiri, Ya. kanan. Yes. Yang mana keyakinan kelas? Kanan dulu. Kayak apa Yang tuh? positif pokoknya Keyakinan kelas mana dulu yang kanan. Keyakinan kelas yang Kanan. kanan. Ya. Oke. Gimana, Bapak Ibu? Tergantung. Tergantung apa? Keyakinan kelas keywordnya itu adalah dari nilai-nilai kebajikan universal. Itu keywordnya. Kata kuncinya adalah dari nilai-nilai kebajikan. Yang mana nilai kebajikan? Yang pertama ini adalah saling menyayangi. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Semangat, peduli, itu adalah sebuah nilai kebajikan. Jadi bagaimana membedakan yang namanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Cukup dengan melihat apakah dia termasuk dalam nilai-nilai kebajikan atau tidak. Jadi kalau kesepakatan misalnya kesepakatannya adalah datang tepat waktu, itu adalah kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelasnya kira-kira apa? Dengan kata-kata datang tepat waktu, disiplin, itu adalah nilai dari keyakinan kelasnya. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal. Sementara kalau kesepakatan itu adalah sebuah kesepakatan yang kita sepakati dengan siswa. Bapak Ibu, saya akan menayangkan sebuah video pendek saya mengenai saya menerapkan keyakinan kelas di kelas saya. Cek jawab. Tapi ada
Kelihatan. Sepakat ikut tidak sepakat. Hasil nyata saya pada kali ini adalah membuat keyakinan kelas di kelas 8. Temboknya bagus ya. Sama saya lebih Di bawah. Ya. saya menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Yang berisi kalau yang warna forensik adalah nilai keyakinan kelas, kalau yang berwarna itu adalah kesepakatan kelas. Oke? Selanjutnya saya memberikan post-it kepada siswa agar mereka menuliskan nilai keyakinan kelas dan kesepakatan kelas pada post-it. Siswa yang telah selesai menulis keyakinan kelas dapat menempelkan keyakinan kelasnya pada tempat tulis. Ini adalah nilai keyakinan kelas pada kelas 11-8. Hal ini adalah kesepakatan kelas di kelas 11-8. Saya meminta salah seorang siswa untuk membacakan hasil dari keyakinan kelas. Dan satu orang siswa lainnya membacakan hasil kesepakatan kelas. Saya mengatur kelas dan bersepakat dengan siswa kalau kami meyakini tentang keyakinan kelas yang diterapkan di kelas kami. Ini adalah keyakinan kelas yang ditempelkan pada kelas kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah terpesona dengan video saya sepertinya. Iya. Oke, kita lanjut tadi. Itu adalah contoh kontekstual yang sudah saya lakukan penerapannya. Kalau sudah saya terapkan, nggak usah pakai teori lagi. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ketika membuat keyakinan kelas itu jadi berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Kita lanjutkan lagi.
Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Bukan begitu Bapak Sab dan Pak Heril? Kalau ekonomi salah, ya. Ini secara sosiologinya. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Jadi kita itu punya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Di manakah kita berada pada saat ini? Yang pertama, penghukum. Jadi guru berbuat menghardik, Aku teman. menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan hasilnya. Siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian penguat rasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu ... atau ibu kecewa sama kamu. Dan guru berkata, kamu seharusnya kalau sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Tidak bisa diperbesarin sih, Bu. Oh, mau diperbesar Bu? Oke Bu, oke. Sesuai dengan request Ibu. Itu sudah besar sekali. Masih. Malu ini sudah malu lagi. Faktor usia ini Bu ya. Ibu ini sudah kelihatan, Ibu Rusdeni sudah kelihatan Bu. Alhamdulillah. Kemudian hasilnya dengan membuat rasa bersalah, murid menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, dan murid berkatanya, maafkan saya. Dampak pada murid merasa rendah diri. Berikutnya ketika guru sebagai teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah, lakukan semua demi ibu. Atau, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Hasilnya, ketergantungan. Siswa bergantung pada guru. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, karena murid tergantung dengan gurunya. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Berikutnya, pemantau. Ini pemantau sama seperti pengawas ya. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Berkata, apa peraturannya? Hasilnya, menyesuaikan diri bila diawasi. Jika tidak diawasi, kembali lagi. Murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia yang berkualitas. Pemantau, muridnya berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Ini biasanya kalau di SD atau di TK ya. Jadi kalau siswanya banyak ininya, banyak dapat bintangnya. Iya, bisa juga itu Pak. Atau berapa halaman yang harus saya tulis. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, posisi yang paling baik itu adalah posisi sebagai seorang manajer. Manajer itu selain jabatannya kalau di perusahaan tinggi bisa memanage sesuatu, ternyata kalau diterapkan ke guru sebagai seorang manajer itu adalah posisi kontrol yang sangat baik. Guru berkata, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Manajer berkata, apa yang kita yakini? Apa yang
yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya adalah menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan? Itu yang diucapkan oleh murid. Dan yang terakhir, murid dapat mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kira-kira saat ini posisi kita sudah di mana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Kira-kira posisinya ada di mana? Pak Ardi? Ada di mana? Masih di penghukum atau pembuat rasa bersalah? Kalau itu semua itu Kolaborasi, kadang-kadang jadi penghukum, kadang-kadang pembuat rasa bersalah, kadang-kadang jadi manajer. Berarti kita kurang konsisten berarti ya. Jadi harusnya kalau jadi manajer terus. Sensei, Gimana? kita sebenarnya kurang konsisten atau memang karena dipaksa oleh kondisi keadaan saat itu. Nah, artinya kan kita akan berubah pola jadi penghukum kah, pembuat rasa bersalah kah, tergantung bagaimana kejadian di hari itu. Oke. Jadi sesungguhnya idealnya Pak, maupun apapun kejadiannya, kita itu harus bersikap sebagai seorang manajer. Betul begitu Bu Aka? Bu Aka. Gimana Nisa? Ya, harusnya kita itu sebagai manajer, kita tetap konsisten sebagai seorang manajer. Idealnya kita bersikap seperti itu Bapak Ibu. Jadi, tapi itu nggak bisa kalau hanya satu orang, dua orang sebagai manajer. Harus semuanya bersikap sebagai manajer, biar konsisten. Sensei, saya kasih informasi sudah ya. Gimana? Bagaimana kalau kondisi kasusnya seperti ini? Salah seorang guru masuk kelas, ternyata tiba di kelas kedapatan seorang siswa, ya. Salah seorang siswa ini calon sidik. Butuh dokumentasi sih? Itulah. Itu ada di situ. Oke, kondisinya seperti ini. Salah seorang guru menuju kelas. Tiba di kelas, mendapatkan suatu peristiwa bahwa salah seorang siswa melakukan kegiatan bullying terhadap temannya. Dan bullyingnya ini bukan bullying yang sekedar bullying, dan bahkan membuat si anak ini menjadi tidak percaya diri dan bahkan mau putus sekolah. Kita anggap saja contoh seperti itu karena dia merasa sudah tidak memiliki teman dan tidak dianggap di dalam satu kelas. Biasanya seperti itu. Nah, anak yang sudah disudutkan oleh temannya, apakah mereka siswa ini tetap akan kita beri, maksud saya perlakuan apa yang akan kita berikan ke dia? Nah, posisi kita, apakah kita tetap akan menjadi manajer dengan melihat kondisi si anak yang menjadi sangat tersudut seperti itu? Baik, terima kasih Bapak Adi Wiranata dari Kecamatan Lombok. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak. Jadi memang idealnya Pak untuk semua kondisi. Jadi kita itu harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kita tidak langsung menghukum anak yang itu. Kita tetap memantau anak yang dibully tadi dan anak yang membuli. Karena ketika kita berperan sebagai seorang penghukum, itu biasanya yang membuli tadi kalau nggak bully temannya yang tadi, dia bully yang lain lagi. Walaupun kita sudah mendapatkan hukuman seperti itu Pak. Nanti ini ada salah satu tips-tipsnya di segitiga restitusi, kita belum sampai sana. Nanti ini ada contohnya. Gimana sih kita menerapkan segitiga restitusi itu? Apa saja segitiga restitusi itu? Bagaimana caranya? Nanti kita akan dapatkan di slide berikutnya. Nanti kita jawab setelah ada segitiga restitusi Bapak ya. Bisa Bapak? Terima kasih Bapak. Lanjut. Ini adalah siapa yang mengatakan? Ini kira-kira menurut Bapak Ibu dia sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer,
Itu membuat Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. penghukum. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau kamu tidak pernah membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu yang sebelah sana. Pemantau. Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat rasa bersalah. Yang mau nggak mau saya juga sering. Saya mengakui kadang juga saya membuat, bukan kadang, ya hampir ya membuat rasa bersalah. Gitu. Nah ini tadi jawabannya. Ini segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita mengenal dulu apa yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi sesuai dengan namanya segitiga. Jadi itu ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini ada contohnya. Ini contoh kata-kata menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Atau bisa juga berkata, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah contoh untuk menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Gurunya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan? Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas? Atau nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh kata-kata dalam segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini adalah sebuah tayangan video yang saya buat ketika saya menerapkan segitiga restitusi pada 2 kasus yang berbeda. Kasus yang pertama adalah siswa terlambat datang ke sekolah. Kasus yang kedua, siswanya tidur-tiduran di dalam kelas. Ini Bapak Ibu bisa menyaksikannya di layar kaca. Waalaikumsalam, Bapak, silakan masuk, silakan dulu. Ada saya di samping kayak gitu. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Baik. Sehat ya? Perasaan Bapak hari ini bagaimana? Senang. Bapak tahu nggak kira-kira kenapa Bapak saya tadi di sini? Tidak tahu. Kalau Bapak tidak tahu, kira-kira hari ini ada
Ya, jadi kan penjelasan kenapa Alfa saya panggil ya. Apakah Alfa tahu aturan di sekolah itu jam berapa masuk sekolah? Jam 6.50. Jam 6. Tadi Alfa datang ada jam berapa? Ya kami setengah 20. Jam 7 ya. Berarti Alfa terlambat datang sekolah. Oh. Semua manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Semua manusia pasti punya kesalahan. Kamu masih punya alasan kenapa kamu tidak bisa ke sekolah? Ya karena saya bantu orang tua saya beresin rumah, belum masak sama anak. Jadi tugas kamu secepatnya adalah membantu membersihkan rumah dan juga ini ya. Setiap pagi berlangsung. Tiga kali. Alfa setiap hari yang terlambat sekolah. Terkadang terlambat, terkadang baik. Berarti terkadang terlambat, terkadang berjalan. Ya. Menurut Alfa apa yang Alfa lakukan itu sudah betul atau tidak? Betul. Betul. Terlambat datang sekolah itu adalah sebuah hal. Kalau menurut orang tua itu adalah sebuah nilai yang bagus ya, tetapi ketika datang melamar ke sekolah itu adalah tidak bagus. Jadi Alfa ingat tidak ada keyakinan kelas apa yang Alfa sana? Disiplin. Disiplin. Kalau sudah seperti itu, kira-kira apa yang akan tantangan? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian ada solusi yang akan kamu tawarkan untuk kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama? Saya akan bangun lebih awal. Akan bangun lebih awal. Saya. Oke, terima kasih Alfa. Saya hargai usaha kamu untuk berkumpul dengan kami. Silakan ke kelas saja. Baik Alfa, silakan testimoni tentang coaching dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Apa yang kamu rasakan? Saya merasa senang dan sadar diri atas kesalahan saya, dan saya termotivasi agar memperbaiki diri sendiri menjadi lebih baik. Alvin, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ini. Bapak sama Alvin hari ini? Baik. Nah, Senang ya? Jadi Alvin tahu nggak kenapa? tahu. Yakin tahu. Tadi di kelas gimana? Masuk saya tidur tadi di kelas. Ya, aku nunggu kelas ya. Jadi kira-kira aku tahu nggak kenapa aku baru Benar. Karena saya tidur di kelas. aku tidur di kelas ya. Jadi semua manusia ini atas bisa. Tidak berhasil ya. Motivasi dari kita kemudian kira-kira apakah Alvin akan memperbaiki ini ya? Kemudian kira-kira solusi apa yang bisa Alvin berikan untuk supaya tidak mengulangi kejadian yang sama? Saya akan tidur di bawah dan mengatasi beban. Kamu
Oke, itu adalah akhir dari segitiga diskusi ini. Semuanya bahagia kembali ke siswa lebih merasa ini. Bagaimana Ibu? Sebaiknya kita langsung memanggil siswa tersebut untuk bertemu sama kita, memanggil sendiri. Ya, kalau perantara nanti, kamu dipanggil ke ruang guru, nah gitu itu jadi ini juga kan anak-anak jadi kamu kenapa gitu. Menghindari pergibahan seperti itu. Tapi kalau si A-nya telat, kemudian ada yang belum datang memanggil, kamu nanti di ruangnya sudah tahu sih, oh jadi kan telat begitu. Ya, tapi setidak-tidaknya teman-temannya tidak merasa kayak kamu disalamin sama guru itunya. Kalau dipanggil sama gurunya kan bisa jadi bukan karena dia terlambat, bisa jadi karena ada uang yang dititipin sama orang tuanya atau apa begitu. Jadi akan lebih baik kalau kita sebagai guru yang memanggil siswanya. Sekali lagi jadi tambahan dari Bu Titi yang saya kalau perantara sebutkan apakah seperti ini. Contoh, jika salah seorang siswa kedapatan tidur di kelasnya Ibu Titi, apakah yang akan memanggil itu kalau kita mau menerapkan benar-benar ilmu CGP misalnya, ya, apakah yang akan memanggil saat itu adalah Ibu Titin sendiri atau Ibu Titin melalui perantara Ibu Titi seperti itu. Dalam konteksnya yang akan mengadili siswa supaya lebih baik itu apakah Ibu Titin sendiri sebagai orang yang menjadi guru yang bersangkutan di kelas tersebut atau guru DP-nya? Ya, yang coaching anak itu. Kalau ini asumsi pribadi saya ya. Maksudnya asumsi saya, ini benar atau salahnya kan tergantung sama ini lagi Pak. Kalau menurut saya, karena itu di pelajaran kita kan. Jadi sebaiknya kita yang coaching siswa tersebut. Bisa jadi saya tadi itu memang ngajarnya nggak begitu semangat misalnya. Jadi siswanya memang udah malas-malasan, ngelihat sayanya juga ngajarnya gitu-gitu, ya semakinlah dia merasa terbang di atas awan dan ingin segera tidur mencari inspirasi kalau bilang Pak Haidil. Jadi maksudnya ketika siswa tidur kadang kita juga perlu introspeksi juga terhadap kita juga, diri kita sendiri juga. Apakah kita mengajar tadi itu gimana? Apakah kita juga salah satu pencetus faktor dia semakin tertidur atau memang motivasi intrinsipnya tadi? Makanya tadi kita tanyakan Pak, alasan kamu tidur itu kenapa? Bisa jadi misalnya dia menunggu orang tuanya yang sakit di rumah sakit, kan kita nggak tahu. Kalau kita nanya kita jawab saja, kamu kenapa? Kamu tidur di dalam kelas, kenapa kamu melanggar aturan yang kita tanya? Tanpa kita tahu, jadi sebenarnya artinya ada apa sih? Itu tentunya dia bilang, Anda coaching panggil satu-satu, tanyakan pada siswa, kamu pasti punya alasan kenapa tidur di kelas. Dia akan lebih terbuka seperti itu kalau kita tanya satu persatu, kita tanyakan berdua saja tanpa adanya intervensi dari orang lain. Kalau banyak orang, kamu tidur dan lain-lain, itu yang membuat anak lagi merasa minder apa yang dilakukan dan lain-lainnya. Gimana Pak? Lanjut. Kalau jawabannya siswi sudah pas, cuma yang saya maksudkan tadi itu adalah kita sendiri ya, bukan pihak DP yang coachingnya. Ya, kecuali misalnya kalau kayak terlambat sekolah, itu kan coachingnya memang BP, nggak mungkin guru mapelnya yang coaching mereka satu persatu kan. Kecuali terlambat masuk ke kelas karena makan di kantin di pelajaran kita, berarti itu bisa kita coaching sama diri kita sendiri. Bagaimana Bapak Sarudin dari Kampung Bugis? Ya, silakan. Sama-sama. Oke, sudah dihadiri sama pasang. Baiklah. Oh, belum. Butuh nih. Terima kasih, ini sedikit teman. Saya ingin melanjutkan permasalahan tadi. Jadi kata-kata saya walaupun dapat kacamata. Begini, ini realita adalah Pak. Dan kita kadang-kadang kita terbentur apa yang ada di video itu dengan apa yang ada di realita. Satu sisi apa yang disampaikan tadi itu baik, bagus. Tapi kadang-kadang pernah saya coba
barusan saya kemarin buat perjanjian katanya. Karena dia selalu datang terlambat, satu. Kedua, jarang masuk sekolah. Ternyata dalam praktek yang pertama saya panggil, dia mengatakan iya untuk tidak lagi tidur di sekolah, atau alasan tidak datang sekolah ingin tidur di rumah karena alasan membantu orang tua. Kemudian saya cross check lagi, ternyata dia biasanya datang lagi dan datang lagi. Nah, satu ketika dia datang pas jam saya, terus saya interogasi dia di depan temannya di depan sini. Dan apa yang terjadi? Dia mengelak bahwa saya tidak jadi ini di depan. Oke, hari ini saya buat perjanjian di depan kamu, depan teman-temanmu. Ya Pak, ini teman saya jadi saksinya. Dan hari ini dia agak rajin datang. Jadi yang saya maksud di sini, dia lebih yakin berjanjinya setelah dia didengar oleh teman-temannya sebagai saksi bahwa dia telah janji. Tadinya saya berdua janji, tapi karena tidak ada tertulis, akhirnya dia bilang karena saya janji. Ini jadi permasalahan juga satu sisi, karena kita bicara ini karakter orang. Jadi siswa ini punya karakter yang berbeda, ada yang sukanya di teman-temannya, sebagai mungkin karena seperti itu, ada yang sukanya sendiri-sendiri. Jadi ini bagaimana kira-kira sinerginya kami. Terima kasih. Baik, terima kasih, sebuah pengalaman yang sangat luar biasa yang juga disampaikan oleh Bapak Sab. Kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Sab terlebih dahulu. Luar biasa Pak Sab. Segitiga restitusinya itu sudah diterapkan ternyata, walaupun Pak Sab baru sudah dapat dari Bu Ala sama Bu Fisal gitu ya. Jadi kalau menurut saya segitiga restitusi yang sudah Bapak terapkan sudah baik. Kalau Bapak sudah menerapkannya 2 kali dan memanggil dia sudah bersepakat dan lainnya dia tidak setuju lagi, berarti kalau yang ketiga kali diulangi, alangkah lebih baiknya bikin surat perjanjian saja yang ditandatangani oleh dia dan Bapak. Jadi itu sudah bisa jadi penguat juga kalau dia sudah ada buktinya, kalau dia berjanji, atau Bapak juga bisa merekam itu sebagai bukti kalau dia sudah berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ibu Nasum. Ya. Kenapa silakan Bu, silakan. Yang mana dulu? Ini pasti ada yang ditanyakan. Ya, saya dulu. Terima kasih. Ya, Ibu Nasum. Kita Ya. anggap ini kondisi kelas real kita belajar Ibu Nasum ya. Ya. Oke, biasanya kalau di pertengahan kelas, Ya. kondisi real nih, Pak Joko ngantuk sebagai contoh. Ya. Kemudian sebelah saya ngomong sendiri, Ya. anggap Ya. guru siswa ya. Ya. Oke, ada nggak motivasi dari narsumnya, misalnya sebagai pemantik es krim Oke. kah? Oh begitu ya, oke baik. Belum selesai Bu. Video. Ya itu. Ya, pembangkit semangat. Sebut satu. Jadi begini, sekedar menambahkan pertanyaan dari Pak Coco lagi, Jadi telah melakukan segitiga restitusi terhadap siswa, namun masih mengulang itu. Oke. Idealnya restitusi itu tidak bisa kita lakukan 1, 2, 3, 4 kali. Betul, karena merubah karakter siswa tidak segampang itu. Ya, tidak segampang itu. Jadi kita butuh effort yang lebih ekstra sebenarnya. Ya, sepertinya ya mungkin secara teorinya seperti itu Pak. Tapi kalau pelaksanaannya sampai, karena sebetulnya anak-anak yang bermasalah adalah anak-anak yang kurang perhatian, baik dari orang tua, orang-orang sekitarnya. Jadi mereka mencari perhatian di sekolah, ya, terutama bapak ibu gurunya. Jadi anak-anak yang sudah baik di rumah akan sangat jarang bermasalah di sekolah. Ya seperti itu. Gitu Pak ya. Kemudian ketika siswa sudah merasa bosan, karena kemarin kata dari salah seorang narasumber bahwa anak sekarang generasi Z ataupun Alpha hanya bisa fokus 10 menit
Ya, jadi 10 menit pertama itu mereka fokus, 10 menit kedua sudah mulai buyar. Nah di situ kita bisa menggunakan SS itu, kata Pak Ardi. Jadi ketika anak-anak sudah bosan 10 menit pertama ice breaking. Makanya sekarang pembelajaran lebih banyak bermain sambil belajar, macam itu. Idealnya seperti itu Pak ya, gawanya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih tambahannya Ibu ya. Kalau gitu kita mulai dengan ice breaking ya. Ice breaking yang berpikir biar otaknya agak lebih fresh. Ini ala-ala Mr. Ardi yang sudah saya pelajari dari berbagai sumber terpercaya. Nih, yang pertama, Bapak Ibu, pertanyaannya ada sebuah rumah berlantai 1. Semuanya itu berwarna merah. Empat. Oke, kemudian tangganya warna apa? Tangganya warna apa? Merah. Sesuai karena merah. Salah. Kuning. Wah, vulgar ini Pak Ji. Nggak boleh Pak Ji. Nggak ada. Nggak punya warna. Oke, betul. Dia nggak punya tangga, Pak. Rumahnya lantai 1. Tangga jemuran nggak ada disebutkan tangga jemurannya. Gimana? Nggak ada. Rumahnya flat, nggak ada lantai. Satu lagi. Oke, cluenya matematika nih. Cluenya adalah puter-puter. Muter-muter cluenya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 3 tambah 5 8. Kemudian 6 ditambah 7 sama dengan 1. Oke. Yang udah tahu kunci. Saya tanya Pak Izul. Gimana? Pak Izul nggak tahu. Coba dulu dong. Cluenya putar-putar. 1 tambah 5 6. 6 tambah 6 12. 6 tambah 9 sama dengan Muter lagi. berapa? Udah bisa. Pak Izul sekarang. Ternyata dia nggak ada. Coba lagi kalau gitu. Coba lagi. 7 tambah 10. 17. Salah, ternyata betul dia nebak tadi ternyata ya. Gimana? Berapa? 1. Masih salah Pak Eril. 2. Pak Ji. Warna. 3. Masih salah Besti. Pak Joko berapa? Nggak ngerti. Ulang. Cluenya mutar-mutar. Cluenya mutar-mutar ya. Mutar-mutar. Jadi sudah kita coba. Kalau 8 tambah 8 sama dengan gimana? 4. Sudah ngerti? Ngerti? Oke. Apa? Yang dulu ada. Nanti. Cluenya muter-muter Pak. Oke, gini. Mutar-mutar itu kaitannya sama apa, Pak? Jam 6 tambah 6 12. Hah? Sekarang saya bilangnya makanya. Kan ice breaking, ice. Bukan ice dibungkus jadi tapi ice breaking. Enggak ice cream, itu ice-nya yang lain. Oke, satu lagi ya. Satu lagi itu jadi ada terjadi kebakaran yang sangat besar. Ada kebakaran yang sangat besar. Ini ada rumah dari kayu, rumah dari batu, rumah dari besi. Kemudian ada ambulans lewat, manakah yang dipadamkan apinya terlebih dahulu? Kenapa kayu? Karena terbakar. Pak Haji? Ulangi. Oke. Ada kebakaran yang sangat hebat di misalnya di bukit. Hah? Di rumah Lampau mirip dikit. Nah, jadi di sana ada 3 rumah yang terbakar. Rumah dari kayu, rumah dari batu, rumah dari besi. Kemudian mana yang dipadamkan apinya terlebih dahulu oleh ambulans?
warna-warni. Oke, good. Ada di Facebook itu. Liburan warna-warni. Ya, hari ini Oke. Pak Belanda, Joko, Belanda. Pak Joko hari ini pergi ke Mekah. Amin. Besok Pak Joko pergi ke Jepang. Jawabannya Belanda itu. Lusa Pak Joko pergi kemana? Korea. Ada di Facebook. Iya. Korea. Oke, betul. Ulang lagi. Oke. Apa? Cluenya liburan warna-warni. Ya, ini kita tahu. Ulangi lagi ya. Pak Ardi Saya begini tak cerdas. hari ini pergi ke Maroko. Besok Pak Ardi kembali lagi ke Jepara. Kemudian Bisa kemana? Lusa. lusanya Pak Ardi pergi kemana? Oh, ini Bukan. kota atau negara boleh bebas ya? Boleh bebas Oke. mana-mana. Lusa saya ke Kuala Lumpur. Kolombia, Kuala Lumpur, bisa. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Ya. Lagi, ulang lagi. Kibatnya liburan warna-warni. Warna-warni itu dulunya. Liburan warna-warni. Ibu Ala hari ini pergi ke Makau. Mau bermain dia di Makau. Pakai yang lain, yang ambil tengah ini. Kemudian lusanya Oke. Bu Ala pergi ke Kuala Lumpur. Kemudian Holland. Terus setelah dari Kuala Lumpur, Pergi ke Nepal. 2 hari berikutnya Bu Ala pergi kemana? Belanda. No. India. Oh. Belanda. Belanda. Utang itu. Bangladesh. Bangladesh. Apa? Apa? Baghdad bisa, apa lagi? Belanda bisa, Bandung bisa. Gimana? Sudah tahu apa gimana? Karena liburan warna-warni adalah pelangi. Pelangi, Megiku, Libidiu. Begitu Bapak Ibu, itu adalah icebreakingnya. Icebreaking hari ini. Besok kita sambung lagi dengan icebreaking berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menghadiri diseminasi budaya kostum ini. Terima kasih banyak. Muter-muter jalan. Bapak bisa terapkan besok di kelas Bapak. Terima kasih.